Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah perekonomian Indonesia. Di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang demografi dan angkatan kerja. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kemudian terdiri dari 17.504 pulau. Banyak sekali ya, 17.504 pulau dengan 35 provinsi. Kemudian berdasarkan sensus penduduk terbaru tahun 2020, total penduduk Indonesia ini sebanyak 270 juta 20 ribu jiwa. 270 juta, bayangkan 270 juta 20 ribu jiwa dengan 70,72% penduduk produktif. Artinya 70,72% ini penduduk yang saatnya untuk berkontribusi terhadap negara, yang bisa menghasilkan nafkah, kemudian yang tidak sepuh dan yang bukan anak-anak, itu masuk penduduk produktif. Ini setara 190 juta 958.144 jiwa. Banyak sekali. Inilah yang sering disebut bonus demografi. Ketika 190 juta jiwa ini berproduktif, mereka bekerja menghasilkan cuan, kemudian meningkatkan perekonomiannya masing-masing, yang akhirnya tujuan bersamanya dapat meningkatkan perekonomian negara, kemudian meningkatkan PDB negara juga. Ini bonus demografi ini bisa memberikan makna positif dalam konsep kekuatan ekonomi. Tapi ketika 190 juta jiwa ini hanya rebahan, kemudian hanya menghabiskan waktu main game, nongkrong sana sini, kemudian kurang produktif dalam kesehariannya, ini yang menjadi negatif, menjadi ancaman, terutama terhadap tekanan-tekanan masuknya produk impor yang berusaha merebut pangsa pasar Indonesia, sehingga harusnya ketika 190 juta jiwa produktif ini bisa menghasilkan produk-produk unggulan sendiri ketimbang kita hanya menjadi pasar oleh produk impor yang selama ini sudah ada di sekitar kita. Angkatan kerja paling banyak juga di generasi milenial, itu generasi saya, kemudian dan generasi Z, ini generasi kalian yang mahasiswa. Ini komposisi penduduknya, jadi pre-boomer itu lahir pada tahun 1945 dan sebelumnya, ini tinggal 5 juta jiwa. Ini tahun 2020 ini datanya. Kemudian generasi baby boomers tahun 1946 sampai 64 ada sekitar 31 juta jiwa. Ini berarti kemungkinan orang tua saya. Jadi kalau pre-boomer ini ya
selevel kakek saya. Sekarang sudah kakek nenek. Kalau baby boomer ini orang tua yang sekitar memasuki masa pensiun atau sudah pensiun. Kemudian generasi X ini tahun 65 sampai tahun kelahiran 1965 sampai 1980 ini paling banyak 58,65 juta jiwa. Ini kondisi saat ini dia di tahun 2022 ini seharusnya dia sudah berada pada posisi jabatan strategis, posisi generasi X ini. Kemudian generasi selanjutnya, generasi milenial tahun 1981 sampai 1996 sekitar 69,38 juta jiwa. Banyak sekali, ini ada yang sudah mencapai jenjang karir yang mapan, juga ada yang merintis usaha, ada juga yang masih merintis karir. Kemudian generasi Z, ini sekitar 74,93 juta jiwa. Generasi Z ini ada yang masih kuliah, ada yang sudah kerja. Kemudian post generasi Z ini 2013 dan sesudahnya sekitar 29 juta jiwa. Jadi sesudahnya ya sampai sekarang ini masuk post generasi Z. Kalau kita lihat dari sini, data ini, dari pre-boomer ke baby boomer, dari 5 juta ke 31 juta, peningkatannya cukup signifikan ya. Dari 5 juta ke 31 juta. Kita tahu bahwa kakek nenek kita dulu itu bisa punya 5 anak, 10 anak, bahkan 15. Jadi akhirnya membudak. Kenapa bisa punya anak sebanyak itu? Ya karena generasi pre-boomer ini juga dulu banyak kehilangan keluarganya ketika penjajahan. Sehingga untuk mengembalikan, untuk merasakan keutuhan keluarga besar, dia harus, pikirannya juga harus punya banyak anak. Belum lagi anggapan banyak anak, banyak rezeki pada saat itu. Kemudian dari baby boomers ke generasi X, ini dari 31 juta ke 58 juta, ini hampir 2 kali lipatnya. Ini lumayan signifikan juga, tapi masih lebih produktifan pre-boomers. Dari 5 juta ke 31 juta itu kan berarti 6 kali lipatnya. Kemudian dari Gen X ke milenial 58 juta ke 69 juta, sekitar 11 juta ya, 11 juta kenaikannya. 11 juta itu berarti mungkin sekitar 10%, 15%. Kenaikannya sudah tidak terlalu signifikan. Ini akibat dari kebijakan Pak Soeharto dulu, 2 anak cukup, sehingga pertumbuhan penduduknya bisa dikendalikan. Kemudian dari milenial ke Gen Z malah kenaikannya hanya 5 juta. Ini juga banyak generasi saat ini ada yang memilih menikah tidak punya anak atau memilih tidak menikah, fokus karirnya, fokus keluarganya, fokus orang tuanya, macam-macam pilihannya alternatif. Kemudian dari Gen Z ke
post Gen Z ini masih jauh karena memang ini masih berproses, tapi kemungkinannya sih sepertinya sama atau bahkan cenderung menurun. Sama artinya sama 74, jumlahnya sama dengan Gen Z atau bisa jadi menurun nantinya. Karena itu tadi faktor ekonomi juga yang semuanya semakin serba mahal, kemudian faktor anak muda sekarang juga kurang tertarik menikah seperti di negara maju lainnya, tidak tertarik untuk memiliki anak, macam-macam alasannya. Setiap orang punya hak masing-masing. Kemudian jika kita lihat dari hasil sensus penduduk tahun 2020, ini jumlah penduduknya seperti sama tadi yang saya jelaskan, 270 juta jiwa. Laju pertumbuhannya ini 1,25%, melambat dibandingkan periode 2000 sampai 2010 sekitar 1,49% lah. Ini mulai, ini salah satu efek inflasi, efek pertumbuhan ekonomi, sehingga orang jadi berpikir ulang untuk mau menikah, biaya menikah semakin mahal, kemudian mempunyai anak, biaya persalinan semakin mahal, biaya biaya susu, kemudian kebutuhan bayi juga mahal. Akhirnya seperti punya anak itu seperti punya aset berharga saat ini itu, karena biayanya sangat banyak dibandingkan dulu. Dulu punya anak ya punya anak saja, kebutuhannya ya seadanya, yang penting dia masih bisa hidup, bisa makan. Beda dengan sekarang, kebutuhan bayi sampai balita sampai dewasa sekarang macam-macam, harganya juga variatif, mulai paling murah sampai paling mahal. Kemudian persentase penduduk usia produktif 70,72%, ini di usia 15 sampai 64. Sementara persentase penduduk lansia 9,78%, naik dibandingkan tahun 2010 kemarin 7,59%. Kemudian ini jadi generasi baby boomers ini ya, mulai pensiun lansia. Rasio jenis kelamin sendiri 102 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Ini mematahkan anggapan bahwa di Indonesia ini lebih banyak wanita daripada laki-lakinya. Nah, kenyataannya ternyata lebih banyak laki-laki ketimbang perempuan atau wanita. Kemudian Pulau Jawa dengan konsentrasi penduduknya 56,10%. Ini artinya 44% ada di luar Pulau Jawa. Masih berpusat di Jawa, maka dari itu Presiden Jokowi melakukan beberapa proyek itu lebih ke luar Jawa, terutama ibu kota negara itu di Kalimantan, membangun Indonesia dari luas Jawa. Demografi dan pembangunan perekonomian Indonesia. Kepadatan penduduk di Jakarta dengan berbagai permasalahannya, mulai dari bencana banjir, kemacetan, polusi udara, penurunan tanah secara terus-menerus, dan lain-lain.
Ini menjadi akibat dari pembangunan perekonomian Jawa sentris di zaman Soeharto. Dulu kenapa di zamannya Soeharto itu lebih memilih Jawa sentris daripada Indonesia sentris? Karena khawatirnya nanti Indonesia itu diserang lagi oleh bangsa asing, maka fokusnya dulu keamanannya dan ekonominya ada di Jawa, sehingga Indonesia ini bisa berdikari, bisa berdiri di kaki sendiri. Semua harus lengkap dulu di Indonesia, di Pulau Jawa, kemudian baru ke Pulau luar Jawa. Pembangunan perekonomian Indonesian sentris dari desa ke kota dan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan sebagai upaya penyebaran penduduk ke luar Jawa. Seperti yang kita dapat informasi tadi, 56,10% ini masih di Pulau Jawa. Ketika nanti ibu kota negara ini sudah jadi, banyak penduduk yang transmigrasi ke Kalimantan, maka pemerataan penduduk menjadi lebih optimal. Kemudian pemindahan pengembangan kota dan wilayah diharapkan mampu memberi pengaruh pada perekonomian. Salah satu saran utamanya adalah mengurangi kesenjangan atau ketimpangan regional dan tata ruang. Ini contohnya seperti Surabaya. Ini pusat perekonomiannya di Surabaya. Maka harapannya ketimpangan dengan kota-kota yang di sekitarnya, di Sidoarjo, di Bangkalan, di Gresik, di Mojokerto, Pasuruan, itu kan termasuk ring 1. Sehingga kesenjangannya itu juga bisa dikurangi agar lebih merata ke sekitar Surabaya. Sama pun halnya nanti ketika ibu kota negara ada di Kalimantan Timur, dengan harapan nanti kota atau wilayah di sekitarnya bisa dapat mengurangi kesenjangan atau ketimpangan regional dan tata ruang. Ini dapat kita lihat bahwa memang di Pulau Jawa masih 50% lebih. Kemudian yang kedua ada di Sumatera. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada di Kalimantan. Jadi pulau sebesar ini hanya dihuni oleh 6,13% penduduk. Itu berarti sisanya ya hutan dan fauna flora ada di pulau ini. Makanya disebut Pulau Kalimantan paru-paru dunia. Ketika ini tidak ada hutan di Kalimantan, bisa jadi perubahan iklim justru semakin parah. Kemudian di Sulawesi 7,43%, cukup banyak dibandingkan Kalimantan. Kemudian Bali dan Nusa Tenggara 5,57%, ini dengan keindahan gunung dan lautnya, sehingga potensi pariwisatanya sangat bagus. Kemudian di Papua 2,02%, ini termasuk tentu efek dari perusahaan Freeport, sehingga banyak warga dari Pulau Jawa yang merantau ke Papua dibandingkan ke Maluku yang masih 1,17%. Ini juga susah sekali aksesnya ke Maluku.
Setahu saya dulu untuk mau ke Maluku itu harus ke Makassar dulu. Dari Makassar baru naik transit pesawat ke sini, Pulau Halmahera. Kemudian dari Pulau Halmahera nanti naik kapal lagi ke sini, atau ke sini. Nah, ini jaraknya cukup jauh. Kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2001, triwulan 1 tahun 2021 ini secara year on year, artinya triwulan 1 2020 dibandingkan dengan triwulan 1 2021 masih negatif 0,74% setelah efek dari pandemi kemarin PSBB. Kemudian kuartal tuh kuartalnya masih minus juga 0,96%. Kemudian PDB-nya sekitar 3.969,1 triliun ya. Ini dari sini dapat kita ketahui bahwa tahun 2000, triwulan 1 2019 sampai triwulan 4 2019 ini masih stabil di angka 5, kemudian awal pandemi COVID triwulan pertama 2020 mulai menurun 2,97, kemudian terjun bebas ke min 5,32. Ini sudah triwulan 2, 3, 4 ini sampai sampai 3 triwulan ini berlakunya PSBB. Akhirnya ini mulai pemulihan ekonomi. Insya Allah nanti di triwulan kedua sudah positif kembali. Kemudian pertumbuhan PDB menurut lapangan usahanya, ketika semuanya minus, ketika semuanya dibatasi pergerakan ekonominya, justru malah pertanian ini yang positif karena sudah saatnya panen 2,95%. Kemudian minus terendah pertambangan dan penggalian min 2,02%. Kenapa? Tentu karena hasil tambang ini tidak bisa diekspor. Kemudian juga tidak bisa dikirim ke Pulau Jawa dari Kalimantan, dari Halmahera, Maluku tadi, kemudian dari Papua, sehingga menjadi minus. Industri pengolahan juga minus, konstruksi minus, kemudian perdagangan dan reparasi juga minus. Kemudian pertumbuhan PDB menurut pengeluarannya ini tertinggi tetap diekspor. Ini meskipun kecil ya, ekspor impor 6%. Seharusnya tahun sebelumnya bisa lebih dari 10%. Kemudian impornya juga lebih kecil, yang biasanya lebih besar impor produk yang masuk di Indonesia, kemudian konsumsi pemerintah tentu besar, positif karena banyak anggaran yang dilarikan ke anggaran pandemi, kemudian juga bantuan sosial. Kemudian konsep dan strategi pembangunan perekonomian Indonesia ini terbagi menjadi 3 periode. Periode pertama tahun 2015 sampai 2025. Periode kedua 2025 sampai 2035, dan periode ketiga tahun 2035 sampai 2045. Untuk periode pertama, fokusnya adalah reformasi
struktural dengan orientasi meningkatkan peran industri manufaktur dan jasa. Nah, artinya dari sini kita justru semakin banyak mengundang perusahaan industri manufaktur dan jasa dari luar negeri untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Karena hanya dengan inilah pembangunan perekonomian Indonesia bisa bisa meningkat. Kemudian fokus periode yang kedua, ini adalah pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, karena persaingannya sudah sangat ketat ketika periode pertama, industri mobil misalnya, sudah ada 10 pesaing, 20 pesaing, maka di periode kedua harus ada inovasi. Sekarang sudah mulai ada inovasi salah satu mobil Cina, sudah bisa jalan sendiri, kemudian eh, kemudian langsung terkoneksi dengan satelit, kemudian macam-macam mobil canggih sekarang ini. Tesla juga akan masuk di Indonesia. Ini yang menjadikan persaingan industri manufaktur mobil menjadi kompetitif. Kemudian fokus periode ketiga adalah modernisasi dengan peran manufaktur 32% sampai 33% terhadap PDB yang saat ini perannya masih sekitar 20%. Artinya masih banyak peluang manufaktur atau pabrik yang dapat digali, kemudian bisa ditanamkan investasinya apakah di Jawa atau di luar Jawa. Kalau kita bicara modernisasi berarti kecanggihan teknologi produksinya sudah nantinya ke depan akan lebih canggih, efektif, dan efisien. Sehingga tenaga kerja larinya lagi ke tenaga kerja semakin dikurangi, digantikan dengan robot. Angkatan kerja dan kemiskinan, ini kalau kita bicara tentang perkembangan kemiskinan di Indonesia, tahun 2012 sampai 2021, 2012 ini masih sekitar 11,65%, kemudian sedikit mengalami penurunan, ada sedikit kenaikan. Warna kuning ini ada kenaikan. Ada kenaikan di tahun 2013, itu artinya di zamannya Megawati ya. Pak SBY itu mulai tahun 2014. Kemudian juga tahun 2015 ada kenaikan. Ini saat SBY menjadi presiden. Kemudian tahun 2017 juga terjadi kenaikan. Pak SBY juga saat itu. Ini yang bisa kita analisis lebih dalam. Ada momen apa di bulan Maret 2017 sehingga mengakibatkan kenaikan angka kemiskinan. Kemudian pada Maret 2020 dan September 2020 ini ya, yang sudah menurun signifikan. Hmm, Pak Jokowi itu memimpin mulai 2014 ya. Oh iya. Pak Jokowi mulai memimpin 2014 sampai 2019. Kemudian 2019 sampai 2024. Ini artinya 2013 zamannya Pak SBY. Kemudian ini terjadi COVID sehingga mengalami kenaikan cukup signifikan dari 24
juta jiwa menjadi 26 juta jiwa, artinya ada 2 juta orang miskinnya. Kemudian naik lagi menjadi 27, nambah lagi 1 juta. Kemudian sekarang mulai coba dikendalikan lagi. Dengan harapan nantinya 2024 bisa terkendali di angka 8% atau 7%. Data BPS tadi menunjukkan bahwa laju penurunan kemiskinan rata-rata 0,4% per tahun dan laju penurunan penganggurannya rata-rata 0,12% per tahun. Untuk mempercepat penurunan pengangguran dan kemiskinan, salah satunya dengan upaya memajukan deindustrialisasi, karena struktur ekonomi dapat loncat dari sektor primer ke tersier dan dari sektor tradable ke non-tradable. Apa itu sektor tradable? Adalah sektor penghasil barang, terdiri dari sektor pertanian, pertambangan, penggalian, dan sektor industri manufaktur. Sektor tradable ini biasanya fokusnya ekspor. Kalau sektor non-tradable itu biasanya di Indonesia, khusus kebutuhan domestik. Hal ini dapat dilihat dari tenaga kerja yang terserap dan kontribusi sektor jasa yang kian membesar. Semakin banyak perusahaan jasa saat ini. Kemudian keadaan tenaga kerja di Indonesia di tahun 2021 bulan Agustus, di mana penduduk usia kerja ini ada 206 juta jiwa, sementara yang terkena COVID 21,32 juta orang. Ini artinya 10%-nya terkena COVID. Kemudian 1,82 juta jiwa ini pengangguran akibat COVID. Kemudian 0,7 juta ini bukan angkatan kerja karena COVID. Bukan angkatan kerja karena COVID ini adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena COVID sejak Februari 2020. Kemudian 1,39 juta jiwa ini sementara tidak bekerja karena COVID. Maksudnya adalah penduduk bekerja namun karena COVID menjadi sementara tidak bekerja. Kemudian 17,41 juta jiwa ini bekerja dengan pengurangan jam karena COVID. Kalau sudah jamnya dikurangi, otomatis gajinya juga dikurangi. Kemudian tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal pada tahun 2020 sampai 2021. Ini kita lihat bahwa di Agustus 2020 7,46 juta ini laki-laki penganggurannya, 6,46 juta ini perempuan pengangguran. Sementara dari laki-laki dan perempuan ini yang hidup pengangguran kota, hidup di kota ini 8,98, kemudian di desa ini sekitar 4,71 juta jiwa. Ini tentu sangat tinggi sekali karena saat ada COVID banyak yang mengalami PHK massal. Tahun Februari 2021 mulai coba industri beroperasi lagi sehingga ada penurunan angka pengangguran dari 7,46 menjadi 6,81, dari 6,46 menjadi 5,41.
turunnya sekitar cukup lumayan 1 jutaan ya. Kemudian di kota juga dari 8,9 menjadi 8. Kemudian sementara di desa juga tidak terlalu signifikan penurunannya. Karena memang pengangguran di desa ini sudah apa ya? Ya sudah seperti itu memang. Jadi nah ini dapat kita lihat dari Agustus 2021 dari 4,11 menjadi 4,17. Justru malah ada kenaikan. Kemudian di perkotaan juga ada kenaikan lagi dari 8 menjadi 8,32. Ini terjadi pandemi lagi, PPKM lagi. Kemudian rata-rata upah buruh per bulan di Agustus 2021, lapangan kerja dengan rata-rata upah tertinggi ada di pertambangan dan penggalian. Ini tertinggi ya, tertinggi tapi di situ tertinggi di sektornya maksudnya. Tapi terendah di perusahaannya 4,33 juta. Tertinggi di perusahaan pertambangan ya bisa ratusan juta untuk level direktur. Level manajer aja puluhan juta. Kemudian di jasa keuangan dan asuransi, ini jasa keuangan ya otomatis perbankan itu 4,14 juta gajinya. Kemudian informasi dan komunikasi mulai dari 4,13 juta. Kemudian jadi kalaupun nanti kalian lulus dari pekerjaan ya diusahakan dari 3 sektor ini karena bisa memberikan start upah gaji yang tinggi. Sementara lapangan pekerjaan dengan rata-rata upah terendah jasa, perusahaan jasa 1,64 juta. Selanjutnya plus 1,87 juta ini perusahaan penyediaan akomodasi dan makan minum. Ini berarti termasuk hotel, restoran, kafe, kopi itu. Kemudian mulai dari 1,97 juta ini di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalaupun menurut ini rata-rata upah buruh itu 2,74 juta rupiah per bulan. Ini kalau di rata-rata semuanya ya. Nah, jadi dari tingkat pendidikan lulusan universitas ini ya normalnya 4 jutaan, 4 juta 110. Untuk lulusan diploma 3,5 juta, untuk lulusan SMK, SMA 2,6 juta, kemudian SMP 1,98 juta, SD 1,65 juta. Di rata-rata ketemunya 2,74 juta per bulan. Untuk menurut jenis kelamin, biasanya jenis kelamin laki-laki lebih tinggi 2,9 juta, sementara yang cewek 2,3 juta. Ini kalau menurut saya sih yang pertama kenapa lebih tinggi, laki-laki sebagai tulang punggung keluarga, kemudian sehingga gajinya biasanya lebih besar, kemudian untuk wanita gajinya lebih rendah karena selain dia bekerja juga harus mengurus anak dan keluarga di rumah, kadang-kadang juga banyak izinnya sehingga gajinya rendah. Dibandingkan laki-laki dituntut untuk tiap hari capai target dan dituntut untuk kerja disiplin. Kemudian tenaga kerja di era industri 5,0 5.0 ini pada tahun 2016 ada inisiatif yang disebut masyarakat 5.0 atau society
5.0 diusulkan oleh Kabinet Jepang dalam Rencana Dasar Sains dan Teknologi kelima dengan visi untuk menciptakan masyarakat super cerdas atau MSC. Nah, pada era industri 5.0 ini sejumlah besar informasi dari sensor di ruang fisik terakumulasi di dunia maya. Artinya terkoneksi ya, informasi yang ada di dunia fisik terkoneksi dengan dunia maya. Di dunia maya ini data besar ini dianalisis dengan kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence, dan hasil analisis diumpankan kembali ke manusia dalam ruang fisik ke dalam berbagai bentuk. Jadi bisa menganalisis sendiri dengan AI ini canggihnya. Kemudian pekerjaan yang hilang ini biasanya pekerjaan-pekerjaan yang remeh yang bisa digantikan oleh robot seperti kurir ini ke depan juga akan hilang. Customer service, admin. Customer service ini sekarang sudah ada robotnya, customer service yang bisa menjawab otomatis melalui telepon atau WhatsApp atau Telegram. Admin ini juga sekarang sudah canggih, tidak perlu posisi admin lagi seharusnya. Kemudian resepsionis ini juga bisa digantikan oleh robot. Teller ini sudah digantikan oleh mesin. Kasir juga digantikan oleh mesin. Pekerjaan baru yang muncul ini misalkan seperti konten kreator sudah ada, sosial media spesialis ini juga sudah ada, data scientist, data analis dan lain-lain. Ini yang harus kita bisa bisa optimalkan mulai sekarang, bisa kita persiapkan jika dikaitkan dengan ekonomi syariah, maka yang masuk yang mana? Apakah konten kreator atau sosial media spesialis atau data scientist, data analis, yang mana? Kita tidak bisa hanya spesialis di satu bidang ekonomi syariah, tapi kita juga harus bisa spesialis di bidang yang lain, kemudian kita kawinkan kedua bidang ini, misalkan ekonomi syariah dengan IT. Nah, nantinya eh, dua bidang ini menjadi different value kita ketika di industri, sehingga kita menjadi pembeda dengan ekonom Robani yang lainnya. Di Society 5.0 ini mulai dari biotech, fintech ini sudah ada ya. Biotech ini juga beberapa sudah ada, sudah masuk Indonesia. Kemudian medical tech, medical teknologi. Medical teknologi ini juga sudah canggih alat-alat analisisnya. Governance teknologi ini sekarang sedang dikembangkan oleh pemerintah yang ke depan ketika ini sudah berjalan maka otomatis banyak PNS yang dikurangi. Kemudian sport teknologi seperti game, sport game ya, e-sport itu kan sudah masuk ASEAN Games kemarin, bahkan dapat medali emas. Home tech, home teknologi ini juga beberapa merek sudah mensinkronisasikan ke HP, mulai dari lampu, pintu, kemudian kulkas, penanak nasi, TV, dan lain-lain. Kemudian auto teknologi ini juga sudah mulai canggih. Mobil-mobil sekarang keluaran baru bisa jalan sendiri, bisa komunikasi dengan robot, langsung terkoneksi dengan internet, dengan satelit. Education teknologi kita juga sudah menjalani
eh, kuliah online, kemudian bisa hybrid dan lain-lain. Legal teknologi ini ke depan akan, sekarang sudah ada beberapa. Jadi misal beberapa aplikasi di bidang kesehatan dan bidang hukum legal ini kan, ketika kita konsultasi terkait kasus apa, robotnya nanti yang langsung menjawab sesuai pasal ini KUHP, kemudian sanksinya seperti ini, hukuman penjaranya berapa tahun, muncul semua. Ini energi teknologi yang sekarang sedang paling dikenal oleh Tesla, yang rencananya akan membangun pabrik di Jawa Tengah. Manufaktur teknologi ini juga banyak canggih. Kalau ada pameran manufaktur, coba kalian ikuti saja, banyak mesin-mesin yang lebih canggih sekarang, sehingga bisa menghemat SDM, menghemat buruh karyawan. Manfaat implementasi industri 5.0 pada industri dan lapangan kerja, yang pertama, pertumbuhan PDB-nya nanti bisa naik 1% sampai 2% peningkatan pertumbuhan rata-rata periode PDB di periode 2018 sampai 2030. Kemudian penciptaan lapangan kerja, ini salah satu manfaatnya dengan adanya banyak pekerjaan baru, melebihi dari 5 juta, 10 juta tambahan lapangan kerja, dan dari kondisi saat ini sampai pada 2030. Kontribusi PDB dari manufaktur juga bisa melebihi dari 25%. Tadi yang angkanya sekitar 32 sampai 33% kontribusi manufaktur terhadap PDB tahun 2030. Kemudian ini yang bisa sedikit membedakan antara 5.0 dan 4.0. Ketika 4.0 saat ini kita bekerja masih by navigasi sistem berdasarkan data dari cloud, kemudian menganalisis informasi perorangan, ini juga berdasarkan data dari cloud, disimpan di cloud. Tapi ketika nanti di 5.0 ini semuanya sudah automatic driving, AI purpose of person, automatic producing. Jadi memproduksi robotnya sudah otomatis. Kalau ini tadi 4.0 Mas sudah robot tapi masih di bawah kendali manusia. Tapi kalau ini sudah di 5.0 sudah otomatis. Kita minta chat, kita minta produksi 10 juta langsung otomatis 10 juta tanpa perlu dikendalikan oleh manusia lagi. Berdasarkan melalui sensor info ini, kemudian dianalisis, ada big data dan dianalisis oleh artificial intelligence. Ini sekarang sudah mulai metaverse, yang nantinya metaverse ini ada di big data ini, nantinya ketika kita ke depan antara ruang nyata, ruang real, ruang dunia, dan ruang virtual, seperti apa ya? Seperti kita sudah biasa, seperti dua dunia yang saling menyatu. Alhamdulillah sudah selesai, semoga bermanfaat materi kali ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.